Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa ibu semuanya? Baik-baik saja, sehat-sehat saja. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu. Nah, baiklah. Sekarang kita belajar IPS kelas 9, tidak lagi di kelas 8, namun dengan siswa yang sama. Itu siswa sekarang sudah masuk kelas 9. Mudah-mudahan di kelas 9 ini semangat belajarnya lebih bagus dari kelas 8 kemarin dan memperoleh nilai yang lebih baik dari kelas 8 kemarin dan tamat dari SMP 2 ini dengan membawa nilai yang baik pula. Oke. Pada kelas 9 ini materinya adalah tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, A-nya letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Benua lainnya adalah benua-benua yang ada di dunia. Sebelum kita masuk kepada letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, kita harus tahu dulu apa arti dari benua. Kira-kira apa arti dari benua? Nah, ini ya. Benua adalah massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik. Artinya, benua itu ada ciri dan karakteristiknya. Bukan hanya sekedar yang kita lihat saja. Kalau bisa contohnya, benua Australia adalah benua yang paling terkecil. Benua Asia adalah benua yang paling terbesar. Bukan hanya ciri yang itu saja. Artinya itu adalah ciri fisiknya. Tapi lebih kepada ciri budayanya. Itu artinya benua. Jadi bukan hanya kepada ciri fisiknya, tapi lebih kepada ciri budayanya. Akan berbeda budaya dari benua Asia dengan benua Eropa. Akan berbeda ciri benua Asia dengan benua Amerika. Itu yang membedakan satu benua dengan benua lainnya. Di samping adalah bentuknya. Kita lihat ini peta dari benua-benua yang ada di dunia. Ada ini benua Amerika. Benua Amerika. Amerika terbagi dua di sini. Ada Amerika Utara, ini Amerika Selatan. Ini ada Asia, ini ada Eropa. Sebenarnya Asia dan Eropa ini adalah satu, cuman dibedakan menjadi dua, Eropa dan Asia. Yang bedakan nanti apa? Akan kita masuk ke situ. Kemudian ada benua Afrika. Nah, ada juga yang namanya benua Antartika. Ini Oseania. Oseania ini adalah benua yang terkecil, disebut juga atau sering kita dengar adalah benua Australia. Kita lihat penjelasannya. Asia dan Eropa. Nah, seperti yang contoh tadi Ibu jelaskan tadi. Asia dan Eropa. Ya, Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda, walaupun masih dalam satu massa daratan yang menyatu. Artinya dua benua tadi masih menyatu, cuman mereka berbeda. Nah, pemisahnya apa? Budaya yang berbeda antara Eropa dan Asia. Jadi, benua tadi akan berbeda walaupun dalam massa daratan yang sama. Kemudian kita lihat jumlah benua di dunia. Ada beberapa perbedaan dari beberapa ahli. Ada yang mengatakan benua itu ada 7. Nah, 7 itu yang mana-mana saja? Yang pertama, benua Asia. Benua Asia sudah tahu tadi kan di mananya. Kemudian benua Eropa. Asia, Eropa itu dalam masa daratan yang sama. Kemudian benua apa lagi? Amerika Utara.
Kemudian ada benua Amerika Selatan, Afrika, dan benua Australia. Benua yang terkecil Australia itu yang ahli yang mengatakan ada 7 benua. Kemudian ada ahli yang mengatakan 6 benua. 6 benua mana saja? Yang pertama yaitu Eurasia. Jadi Eurasia itu Eropa dan Asia disatukan. Ya, Eropa dan Asia itu dijadikan satu benua, walaupun mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Itu ahli yang kedua. Kemudian ada benua Amerika. Amerika tidak mereka bagi. Kalau ahli pertama mereka membagi utara dan selatan. Ya, ini tetap Amerika saja. Kemudian yang ketiga benua Afrika. Yang keempat benua Australia, yang Oseania tadi, benua yang terkecil. Yang kelima ada benua Antartika yang paling di bawah. Itu ahli kedua, 6 benua. Ahli ketiga mengatakan hanya 5 benua yang wajib kita ketahui, yaitu adalah benua Asia, Eropa. Ini dipisahkan ya, tidak seperti yang ahli 6 tadi mereka satukan menjadi Eurasia. Yang ahli yang 5 ini mengatakan bahwa Asia dan Eropa berpisah. Kemudian ada benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Jadi dalam pelajaran kita hanya wajib kita ketahui 5 benua. Dan selanjutnya nanti berapa benua yang ada itu hanya 5 kalau dalam versi buku atau dalam versi mata pelajaran yang akan kita bahas. Kemudian kita lihat letak dan luas benua. Pertama ada benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat sampai 80 derajat lintang utara. Nah, itu benua Asia. Batasnya mana saja? Yang utara, coba lihat petanya, sebelah utara tadi ada Samudra Arktik, itu sebelah utara. Kemudian sebelah selatan itu ada Samudra Hindia, ada benua Eropa, pegunungan Ural, ada Laut Kaspia, ada Laut Hitam, ada Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, dan terusan Suez. Coba dipahami atau lihat petanya. Dari peta nanti Ananda akan tahu mana bagian selatannya dan mana bagian utara, batasnya apa-apa saja. Kemudian barat, yang di barat itu ada Laut Merah. Di sebelah timur ada Selat Bering dan Samudra Pasifik. Nah, kemudian yang untuk Ananda ketahui bahwa benua Asia itu adalah benua yang terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer atau seperempat wilayah daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Coba bayangkan luasnya benua Asia, 4,5 kali luas dari benua Eropa. Itulah benua Asia. Benua Asia tempat kita sekarang. Nah, jadi benua Asia ini terbagi menjadi 4 bagian atau 4 region. Yang pertama Asia Barat. Asia Barat itu daerahnya adalah Turki. Mana lagi? Arab Saudi, kemudian Bahrain, ada lagi Kuwait, Oman. Nah, banyak sekali negara-negara bagian Asia Barat. Coba nanti dilihat ya, ini daerah-daerah bagian Asia Barat. Irak, kemudian ada Palestina, Lebanon, Sudan, Suriah, Yordania, Iran, dan Siprus. Kemudian bagian Asia Tengah
Asia Tengah itu ada Kazakhstan, kalau yang belakangnya Tantan, Kazakhstan, Kirgistan itu adalah bagian dari Asia Tengah. Mudah diingat ya, Tajikistan, Turkmenistan, ada Uzbekistan. Nah, itu bagian Asia Tengah. Kemudian bagian timurnya. Bagian timurnya ada Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Hong Kong, Taiwan, Macau, Mongolia. Kemudian Asia Selatan. Asia Selatan itu India, Pakistan, ada Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maladewa, Afghanistan, dan Bhutan. Jadi Afghanistan masuk kepada Asia Selatan, bukan kepada Asia Tengah ya. Kemudian setelah Asia Selatan, Asia Tenggara. Nah, ini pelajaran kita kelas 8 tentang ASEAN, Asia Tenggara. Daerahnya pasti sudah tahu, negaranya pasti sudah tahu semua kan? Nah, ini negara-negara Asia Tenggara. Kemudian Rusia. Nah, Rusia juga termasuk kepada Asia. Jadi berapa tadi? Maaf, tadi Bu sebutkan ada 4. Ternyata di sini ada 6 ya. 6 negara region Asia atau bagian dari Asia. Kemudian kita lihat yang kedua adalah benua Amerika. Benua Amerika. Nah, jadi benua Amerika itu sama atau kata lainnya adalah benua merah. Benua Amerika sama dengan benua merah. Jadi, kenapa disebut dengan benua merah? Nah, alasannya karena terdapat suku Indian. Terdapat suku Indian, kulit mereka terlihat merah karena mereka suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Makanya Amerika disebut dengan benua merah karena terdapat apa tadi? Suku Indian yang kulit mereka terlihat merah karena mereka lumuri dengan cat berwarna merah. Kemudian letak benua Amerika ini ya 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Batasnya, batas benua Amerika utaranya adalah Samudra Arktik, Laut Weddell, Samudra Atlantik Selatan, Samudra Pasifik Timur, Samudra Atlantik Barat, Samudra Pasifik. Itulah batas dari benua Amerika. Kalau kurang paham, coba lihat lagi petanya. Dari peta kita bisa memahami bagian-bagian atau batas-batas dari benua Amerika. Nah, ini peta dari benua Amerika. Benua Amerika ada tadi kan sudah jelaskan bahwa ada Amerika Utara, Amerika Selatan, dan ternyata ada Amerika Tengah ya. Amerika Tengah di sini ya. Ini Amerika Tengah. Ini adalah Amerika Utara, ini adalah Amerika Selatan. Amerika Utara, yang utara ini adalah negara Amerika yang paling pusatnya. Itu di situ ada Amerika Serikat ya. Di Amerika Selatan itu di Amerika Utara ada Amerika Serikat dengan ibu kotanya apa? Washington DC. Kemudian ada Kanada. Nah, ini Kanada. Ini Amerika Serikat tadi. Ini adalah Kanada. Kanada, ibu kotanya adalah Ottawa.
Kemudian ada Meksiko. Meksiko ibu kotanya adalah Mexico City. Ini bagian dari Amerika Utara. Amerika Utara adalah pusat dari benua Amerika. Selain Amerika Utara, ada Amerika Tengah. Nah, ini negara-negara dari Amerika Tengah. Ada negara Antigua, El Salvador, Dominika. Coba lihat nanti ada Guatemala. Nih, coba nanti dilihat ada Panama nih, Panama, Costa Rica, Nicaragua. Nah, ini negara-negara Amerika Tengah. Kemudian setelah itu ada Amerika Selatan. Amerika Selatan itu banyak negaranya, ada Peru, Kolombia, Brazil, Venezuela, Argentina, Chili, Bolivia, Ekuador, Chili, Guyana, Suriname. Itu negara Amerika Selatan. Jadi pusatnya adalah Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Oke, tentang negara Amerika sudah paham kira-kira? Mudah-mudahan. Ini ada Greenland ya. Greenland. Nanti apa hubungannya Greenland? Kemudian kita lihat benua Eropa. Yang ketiga, benua Eropa. Benua Eropa ini disebut juga dengan benua biru. Kalau benua Amerika tadi sama dengan benua merah. Kenapa? Karena ada suku Indian yang melumuri tubuhnya dengan cat berwarna merah. Kalau benua biru ini adalah alasannya dikatakan benua biru karena mayoritas penduduknya memiliki bola mata berwarna biru. Apakah hanya itu alasannya? Ada alasan lain. Karena adanya banyak kerajaan di benua Eropa sehingga dikenal dengan istilah darah biru. Dua alasan ya. Karena penduduknya banyak bola matanya berwarna biru dan banyak kerajaan di benua Eropa sehingga dikenal dengan berdarah biru. Kemudian sampai di situ kira-kira ada pertanyaan. Nah, kemarin sudah ada pertanyaan dari beberapa orang dan pada umumnya pertanyaan dari teman-teman itu sama dan pada dasarnya pertanyaannya itu sebenarnya sudah ada jawabannya di buku dan yang ibu inginkan pertanyaannya itu yang benar-benar tidak ada jawabannya di buku dan ibu bisa jelaskan. Dan yang memberikan pertanyaan itu Agel, Rindu, ada Lutfi, Haikal, Kalista, Aisyah, Syahira, Naila Nisrina, kemudian Erki, Ipe, Yara, Asifa, Ecin, Ija, dan Faizil, dan yang lain masih belum ada. Mudah-mudahan sudah bisa bergabung sehingga mereka paham dengan materi yang sudah ibu jelaskan. Oke, sampai di sana. Kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan lagi. Minggu besok kita lanjutkan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.